warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan sesi webinar batch 7 dengan judul Membuka Hati Meningkatkan Imunitas pada Tubuh. Webinar akan kita buka sebentar lagi oleh Bapak Tevfik Esa Jaya selaku manajer pembinaan Yakes Telkom. Untuk webinar ini akan dibuka oleh Bapak Tevfik, lalu dilanjut dengan sharing materi dari narasumber, yaitu Bapak Agus Wicaksono, atau bisa dipanggil Bapak Sony. Lalu akan kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, raise hand, ada di menu Zoom-nya, atau dengan masukkan pertanyaan diketik di kolom Q&A. Jika menggunakan raise hand, nanti akan diberikan kesempatan untuk moderator untuk berbicara. Lalu untuk di Q&A, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber. Dan di akhir sesi, peserta akan diminta untuk mengisi polling feedback terkait pelaksanaan webinar kali ini. Baik, tanpa mengulur waktu, silahkan dibuka, Bapak Tevfik. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat bergabung para peserta room meeting di pembinaan kesehatan Yakes Telkom. Webinar kali ini adalah dalam rangka program Bina Sehat Spiritual yang dilaksanakan Yakes Pusat. Nah, program ini sebetulnya di regional masing-masing juga ada, sehingga nanti para peserta bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan di regional. Kali ini kita akan ditemani sebagai narasumber adalah seorang praktisi spiritual, Bapak Agus Wicaksono, yang kita panggil dengan Pak Sony. Ya, Pak Sony, apa kabar? Siap? Jakarta ya? Halo, Pak Sony. Iya, saya di Jakarta, Pak. Oke, Jakarta. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Masih PSBB ya? Iya, masih. Udah 2 bulan. Masyaallah. Alhamdulillah Bandung katanya tidak ada peningkatan kasus ini. Oh iya, alhamdulillah ya. Jakarta parah ya. Soalnya penduduknya stres semua. Nah ini masalah ini. Nanti akan dibawa oleh Pak Sony ya. Jadi dengan tema ini akan dibawakan oleh beliau adalah membuka hati meningkatkan imunitas tubuh. Beliau adalah salah satu pengajar membuka hati dalam Lokakarya. Jadi biasa keliling Indonesia ini biasa beliau. Ya terkait dengan biasanya sugesti, kemudian pemanfaatan energi, meditasi hingga ke tujuan hidup. Jadi insya Allah ini pas sekali kita untuk ngawali program yang memang kita punya sudah lama ini. Dan perlu para peserta ketahui bahwa spiritualitas itu tidak terkait dengan agama tertentu. Tapi itu adalah potensi yang ada dalam diri kita, diri orang masing-masing, karena terkait dengan kesadaran. Jadi itu harus dipahami dulu ya. Sehingga program Bina Sehat Spiritual itu sifatnya memang universal. Nah, konteks webinar ini sudah tentu dalam rangka membentuk kemandirian kita dalam menjaga kesehatan, ya, memperbesar potensi yang ada dalam diri sehingga bisa sehat tanpa obat dan tanpa berobat, kira-kira seperti itu. Ini kalau kaitan dengan obat-obatan, karena saya juga dokter ya. Nah, mungkin saya mensitir salah satu kalimat dari seorang sufi tentang obat ini. Obatmu ada pada dirimu tetapi kamu tidak menyadarinya. Penyakit datang dari dirimu tetapi kamu tidak mewaspadainya. Kamu menganggap dirimu sesuatu yang kecil, padahal dalam dirimu terkumpul alam jagat raya. Nah, itulah yang akan kita eksploitasikan sekarang ya, kita explore. Betulnya kita ini punya kekuatan yang tidak kita sadari ya. Alam bawah sadar.
alam bawah sadar kita itu menyimpan potensi begitu banyak, dan akan hanya nerima alam bawah sadar ini pada kalimat-kalimat yang positif. Jadi sugesti di sini berperan sekali. Alam bawah sadar tidak nerima kalimat yang negatif. Misalnya yang negatif itu, aku tidak sakit, ya. Misalnya kita ngadepin COVID, aku tidak sakit, itu nggak bisa diterima oleh alam bawah sadar. Aku tidak akan terkena penyakit, itu tidak bisa diterima, ya. Tapi yang bisa diterima oleh alam bawah sadar adalah aku sehat, tubuhku kuat. Ini kita jadi ingat ke anak-anak kita, ya. Kan ada nyanyinya tuh. Lagu ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Jadi itu sebetulnya sugesti banget, ya. Si anak jadi sehat, dia merasakan ada pelindung yang rajin dan cermat, ya, dan dia kuat karena memang dimodali masa bayinya dengan makanan yang bergizi. Hebat, ya. Jadi kalimat di nyanyian ini sebetulnya sugesti banget gitu ya untuk kesehatan kita. Namun di masalah di keseharian kita menghadapi masalah yang memang stres tidak bisa ditinggalkan begitu ya. Kita sering berada di gelombang gamma. Nah ini berbahaya sebetulnya ya. Kalau kita tidak bisa menurunkan ke gelombang beta atau alfa lah seperti itu. Nah ini gimana caranya nanti Pak Sony akan membimbing kita karena beliau adalah praktisi, mungkin ada praktiknya, nggak tahu apakah bisa jarak jauh atau harus ketemu fisik, saya kurang tahu ya. Nanti kita dengar saja dari beliau. Baik, untuk persingkat waktu, saya akan serahkan ke Pak Sony. Saya dan mangga Pak Sony, nuhun. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Tevip, teman-teman dari Yakes Telkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk sharing dengan teman-teman dari Yakes Telkom. Saya tadi sudah diperkenalkan, jadi saya ini bukan dokter, bukan praktisi medik ya Bu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada sharing-sharing yang saya sampaikan ini, ya saya kalau ditanya mengenai apa dasar kesehatan, dasar ilmunya segala macam, ya mungkin saya di bidangnya bukan di situ. Saya dulu kuliahnya di Fakultas Ekonomi UI, jadi bukan di Fakultas Kedokteran. Jadi itu ya. Nah, cuman pada kesempatan hari ini saya cuma mau sharing apa yang sudah saya ketahui, saya sadari. Nah, kalau sharing mengenai hal-hal seperti membuka hati dan spiritualitas seperti ini ya, nanti di dalam sharing kita waktunya juga nggak panjang, jadi saya coba singkat-singkat aja. Itu kelihatannya banyak yang hati kita udah tahu gitu. Oh, saya sih udah tahu kalau kayak gitu ya. Pengetahuan bukan suatu hal yang hati kita tuh asing, karena apa-apa yang udah diketahui hati tuh ya hati udah tahu, tinggal masalahnya setelah tahu itu apakah nanti sadar apa enggak ya kan. Yang kedua, setelah sadar tuh mau melakukannya apa enggak sehari-harinya, itu yang lebih penting dibanding sekedar tahu ya. Dan melakukannya harus setiap saat, jangan cuma seminggu sekali atau 3 hari sekali dan sebagainya. Jadi nanti bagaimana prakteknya, nanti kita bisa tanya jawab. Nah, jadi judulnya hari ini adalah membuka hati, meningkatkan kesehatan dan imunitas tubuh tanggal 5 Mei 2020. Mbak Asa, boleh di slide berikutnya? Ya, nah ini ada beberapa quote Bapak Ibu ya, adik-adik juga di sini. Jadi maaf ya, meskipun tadi nggak ada hubungan sama agama, tapi karena ini saya backgroundnya Muslim, jadi saya mengitir 2 ayat kitab suci ya, Al-Quran. Yang pertama tuh surat 2 ayat 10-12 dikatakan di dalam hati mereka ada penyakit, lalu dibiarkan Allah penyakitnya bertambah-tambah. Jadi artinya semua penyakit yang ada di dalam fisik kita itu asalnya dari penyakit yang ada di hati. Jadi dari hati penyakit, lalu kemudian tertransformasi menuju kepada fisik. Jadi kalau ada orang sudah sakit fisik, artinya itu sebagai akibat atau dampak dari hatinya yang sudah terlebih dahulu ada penyakitnya gitu. Dan
Jadi di sini dikatakan bahwa bila dikatakan kepada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab kami mengadakan perbaikan. Sesungguhnya mereka itu yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak sadar. Jadi sebenarnya segala penyakit itu adanya karena kita berbuat kerusakan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kemarin saya dengar bahwa COVID virus ini akibat kita merusak alam, itu ada benarnya, karena begitu alam ditekan, dirusak, akan muncul penyakit-penyakit baru, bermutasi dan sebagainya, karena kita selalu menekan dan merusak bumi. Jadi bumi secara besar kita rusak. Tapi bumi yang kecil di sini adalah bumi yang terkecil, atau dalam bahasa Jawanya itu disebut jagat cilik ya. Kalau bumi besar tuh jagat gede, jagat cilik atau mikrokosmos adalah badan kita sendiri. Jadi kita seringkali melakukan kerusakan-kerusakan kepada badan kita sendiri, tapi kita tidak sadar. Nah ini ya, jadi bumi bukan cuma sekedar yang besar, tapi bumi yang kita bawa sehari-harinya ini adalah badan kita sendiri. Jadi dan yang kedua, apabila aku sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan aku. Jadi Tuhan itu bukan sumber penyakit. Jadi kalau nanti sakit, jangan bilang itu dari Tuhan, tetapi itu karena perbuatan kita sendiri. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu sumber yang terbaik, terindah, dan sempurna. Dia mau menyembuhkan kita setiap saat, asal kita bersedia untuk disembuhkan. Quote yang ketiga ini dari Hippocrates, ini adalah bapak kedokteran, yang mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan alami di dalam kita lah yang penyembuh yang sebenarnya dari berbagai penyakit. Jadi ternyata sebagian besar penyakit itu bisa disembuhkan oleh badan kita sendiri. Jadi badan kita punya kemampuan yang namanya penyembuhan dengan sendiri atau self healing, yang itu kalau digali lebih lanjut itu bisa luar biasa kemampuannya. Nah, yang ketiga ada quote juga, 1 minute of anger weaken the immune system for 4 to 5 hours. 1 minute of laughter can boost your immune system for 24 hours. Jadi kalau kita selalu marah, sedikit aja itu akan membuat, atau ini bukan cuma sekedar marah, semua emosi negatif itu akan membuat imun sistem kita tuh turun. Dan kalau itu semakin diikuti, makin turun. Sementara kalau kita sering tersenyum, tertawa, bahagia, itu akan membuat imun sistem di dalam badan kita akan makin meningkat. Quote yang terakhir adalah food industry pays no attention to our health. Health industry pay no attention to our lifestyle. Mohon maaf nih ya Bapak Ibu yang ada di industri kesehatan, kadang-kadang kalau saya ke dokter langsung ditanya, oh sakit apa nih obatnya, tapi nggak ditanya, kenapa kamu bisa sakit ini, hidupmu gimana, gaya hidup gimana, tidur cukup apa enggak, makannya sehat apa enggak, makannya gimana, segala macam. Jadi pola hidupnya nggak ditanya, padahal mereka sakit gara-gara lifestyle-nya yang nggak benar. Jadi harusnya pengobatannya lebih holistik kepada gaya hidup. Mbak Aza boleh next slide. Nah, di sini dikatakan, WHO mengatakan, nggak ada bukti seseorang sembuh dari COVID itu terlindung dari infeksi kedua. Kebanyakan studi mengatakan bahwa orang-orang yang sembuh dari COVID malah memiliki antibodi, tapi jumlahnya sedikit. Jadi kenapa sih awalnya kenapa dia sakit ya? Karena antibodinya sedikit. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang antibodinya banyak, ada yang antibodinya sedikit? Kenapa ada orang yang kena virus langsung tertular, ada yang enggak, ada yang istilahnya OTG, orang tanpa gejala, santai-santai aja meskipun dia jadi carrier gitu. Ada juga yang tertular tapi parah, ada yang enggak gitu. Nah ini kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Secara spiritual nanti kita bahas, tapi kalau secara medik Bapak Ibu lebih ngerti daripada saya bukan ahlinya. Nah, kenapa orang yang tua rentan penyakit, yang muda kurang rentan? Kenapa misalnya orang tertentu bisa lebih rentan dibanding orang lain? Dan kenapa misalnya apakah mungkin kita meningkatkan antibodi kita misalnya? Apakah minum Imbus Force atau gimana caranya? Itu gimana caranya ningkatin antibodi tubuh? Kan itu sesuatu yang diproduksi tubuh, kita nggak bisa memerintahkan otak kita, ayo produksi antibodi lebih banyak kan nggak bisa. Itu sesuatu yang tubuh memproduksi kalau terkondisi dengan baik. Silakan berikutnya Mbak Aza. Ya. Nah ini ya. Jadi secara gambar, penyakit fisik yang ada di dalam diri kita itu adalah pohon dan daun. Tapi akar penyebabnya itu adalah emosi-emosi negatif yang setiap hari kita produksi.
ya. Jadi misalnya orang tuh kalau gampang stres, biasanya lambungnya kena, pencernaannya kena. Itu kan hubungan yang udah sangat jelas. Nanti kalau udah khawatir, gampang khawatir, misalnya jantungnya kena gitu kan. Atau misalnya tegang, jantungnya kena, dan yang lain-lain. Jadi semuanya itu ada akar penyebabnya, yang misalnya kurang bahagia, tegang, cemas, takut, stres. Nah, karena akar, yang namanya juga akar, nggak kelihatan di bawah. Yang kelihatan penyakitnya aja. Nah, yang kita sembuhin kadang-kadang penyakitnya, tetapi akarnya itu yang seharusnya juga disembuhkan sehingga penyembuhannya bisa lebih permanen. Karena gini, yang namanya nanti kita bahas deh bahwa yang akarnya adanya di non fisik itu, di hati, di jiwa, di level yang lebih tinggi lagi itu semuanya saling berhubungan. Jadi kalau hati kita sakit, fisik kita kena. Nanti fisiknya nggak benar, hatinya juga moodnya jelek, kena juga. Jadi semua yang ada di badan kita tuh interconnected, saling berhubungan. Makanya ada istilah tuh kan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa, ada hati yang sehat, dan sebaliknya gitu. Kalau tubuhnya sakit, ya itu juga hati jiwanya sakit. Itu saling mempengaruhi gitu satu sama lain. Nah, jadi emosi negatif itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan dan juga kemampuan tubuh dalam memproduksi kekebalan, kemampuan memproduksi imunitas, kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Emosi negatif itu apa sih misalnya? Nah, coba next slide, Mbak Azza. Nah, ini misalnya ya kemarahan ya. Kalau setiap hari kita sering marah, itu pasti nanti akan ada kotoran di hati kita yang membuat hati kita tuh nggak selaras gitu. Ada sedih gitu ya. Nah, sering kali kan kalau ada orang yang ada suatu peristiwa, akhirnya sedih, terus kemudian dia lama-lama jadi sakit. Ketidakpuasan, misalnya di kantor, di mana, nah itu biasanya orangnya jadi sakit. Ada orang misalnya habis post-power syndrome, habis pensiun, nggak ada rasa ketidakpuasan, kok bisa ya orang pensiun lama-lama, wah cepet sakit nih kalau pensiun, kata gitu. Padahal yang menyebabkan sakitnya bukan pensiunnya, tapi sikapnya itu kan nanti kita bahas gitu. Ketakutan, ketakutan tentang COVID ini misalnya, itu membuat orang jadi lebih gampang sakit. Kecemasan, iri, dengki, trauma, dan sebagainya. Jadi ini semua kalau terakumulasi, maka itu seperti akar nanti akan naik ke permukaan. Jadi sakit emosi ini akan kita akumulasi sejak hari demi hari, makin lama ya pasti nanti akan muncul menjadi sebuah penyakit. Dan nanti kalau kita belajar lagi lebih jauh, sebenarnya kita mengakumulasi emosi negatifnya udah jauh sekali, sehingga ini tumpukannya besar sekali sih. Jadi kesimpulannya tuh nggak ada orang yang hatinya sebenarnya bersih dari semua emosi ini. Tapi ada kabar baiknya bahwa Tuhan itu selalu akan memberi dan menganugerahkan kepada kita kesembuhan, kesehatan kalau kita tahu caranya. Jadi, nah gimana caranya untuk bisa akarnya ini diberesin sehingga yang pohonnya jadi lebih sehat, lebih baik gitu. Nah, coba sebelum kita bahas, kita coba lihat dulu gimana sih mekanisme Tuhan tuh memberikan kesehatan, kesembuhan, dan yang lain-lain itu di slide berikutnya. Nah ini, jadi Tuhan itu kan maha pengasih dan maha penyayang ya. Jadi maha pengasih itu semuanya sudah diberikan, kesehatan, kesembuhan, rezeki semua udah diberi. Maha penyayang tuh sayangnya berkelimpahan, melebihi sayang ibu kepada anaknya yang paling disayang gitu kira-kira ya. Jadi setiap saat itu Tuhan itu selalu memberikan kasih sayang kepada kita terus menerus. Nah, di dalam kasih sayang itu ada berkat. Berkat itu pemberian ya, termasuk misalnya kesehatan dan imunitas tubuh. Setiap saat diberi. Nah, mungkin bedanya antara berkat kasih dan sayang itu, kalau seorang ibu misalnya ditanya, kamu sayang nggak sama anakmu? Sayang sekali gitu. Lalu dia setiap hari memberikan sebagai ekspresi kasih sayang itu, dia menyiapkan makanan setiap hari kepada anaknya.
anaknya jadi makan, dimasakin, kemudian dianterin ke sekolah, lalu misalnya pulang dimandiin, lalu kemudian tidur ditemenin, dibacain cerita, segala macam. Nah, itu sebenarnya berkat. Jadi berkat itu bentuk pemberian, karena di balik itu ada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Ya, jadi kalau misalnya ada kita dulu sekolah dibayarin sekolah sama bapak ibu kita, itu karena kasih sayang orang tua. Nah, ini seperti itu, tapi ini Tuhan. Jadi ini lebih luas, lebih jauh, lebih besar gitu dibandingkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Nah, jadi sebagai bentuk kasih sayang itu, maka Tuhan memberikan berkat pemberian atau dalam bahasa kita disebut hadiah. Bahasa Arabnya hidayah. Jadi hidayah itu sebenarnya kita terima setiap hari dalam bentuk misalnya salah satunya itu kesehatan dan imunitas di dalam tubuh. Tetapi ketika memberikan berkat ini sebenarnya ada pusatnya, ada salurannya, ada kuncinya, yaitu lewat hati. Jadi Tuhan memberinya nggak lewat otak. Jadi diberikan semua itu lewat hati, diberikan pemberian lewat hati diberikan. Nah, jadi hati itu adalah pintu berkat dari Tuhan, kunci saluran berkat dari Tuhan. Jadi kalau hatinya tuh terbuka, enak, nanti kita bahas ya. Nah, itu berkatnya diterima lebih lebih baik. Tapi kalau misalnya hatinya tertutup, belum dibuka, apalagi banyak emosi segala macam tuh, maka berkat yang diterima sangat-sangat terbatas. Nah, jadi untuk menyehatkan tubuh termasuk mencegah dari faktor eksternal seperti virus, bakteri, iklim, penyakit menular segala macam nih, yang dari luar nih, ini kita perlu mendapatkan perlindungan dari badan kita yang diterima dari Tuhan melalui berkat Tuhan itu, yang saluran, pintu, dan kuncinya itu dari hati kita, melalui hati kita. Jadi kalau bisa disebut bahwa semua badan kita ini kan sesuatu yang terbatas, bisa sakit, harus capek, harus tidur segala macam. Tetapi ingat bahwa badan yang terbatas ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Jadi badan kita ini punya kemampuan yang luar biasa dalam menyembuhkan diri sendiri. Nah, itu semua berkat yang diberikan. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu tangannya keiris pisau, lalu nggak berapa lama itu nyambung sendiri dan bisa kulitnya nyambung, itu yang udah jelas-jelas kelihatan mata kan. Tulangnya patah, di gips, terus kemudian nyambung lagi. Itu kan bukan karena gipsnya nyambung, tapi karena berkat Tuhan yang menyambungkan itu gitu. Terus kalau flu, tidur sebentar, istirahat, sembuh, ya kan. Nah, obat-obat tuh juga banyak dari sebenarnya kayak vaksin, ada antibiotik, itu kan dari berkat Tuhan semua, kita bisa tahu gitu. Jadi bahwa itu semua dari berkat. Nah, jadi membuka hati itu berarti juga membuka pintu, kunci, saluran berkat dan kasih sayang Tuhan yang membuat hidup kita itu semakin sehat, semakin bahagia. Karena apa? Segala penyakit fisik itu berasal dari hati, kesembuhan itu pintunya juga melalui hati, ya kan. Nah, berkat Tuhan itu akan dapat berjalan dengan baik pada tubuh yang suka bersyukur, pada kita yang suka bersyukur, bukan yang sering mengeluh. Ya, jadi kita perlu mengaktifkan kemampuan tubuh untuk self healing, self immune dan sebagainya yang lain. Jadi kalau dengan cara hati, salah satunya dengan spiritual itu membuka hati kita lebih seutuhnya supaya berkat Tuhan bisa diterima dengan lebih baik, sehingga badan kita makin sehat, hati kita juga makin bahagia, indah, dan seperti saya hubungan dengan Tuhan makin baik ya. Dan ini nih saling terkait satu sama lain. Nah, ini kan kehendak Tuhan seperti ini gitu. Nah, jadi misalnya hati yang ciri-ciri orang yang hatinya udah terbuka, udah enak tuh gimana? Misalnya dia tuh rajin atau sering bersyukur gitu ya. Dengan sering bersyukur, imunitas tubuh meningkat, hubungan dengan Tuhan meningkat, badannya lebih sehat. Nah, penyerapan oksidan di dalam dirinya makin baik. Lalu imunitasnya juga makin baik gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah punya pengalaman menghadapi pasien yang sering mengeluh, gimana dibanding pasien yang lebih pasrah, berserah, bersyukur. Kesembuhannya gimana? Nah, itu bisa dilihat melalui pengalaman ya. Dia juga sering tersenyum ya kan, karena
hatinya lebih enak, badannya senyum, nah itu juga lebih sehat. Hidupnya lebih santai ya, karena tadi saya sampaikan juga bahwa banyak penyakit itu datangnya dari tegang, stres, baik pikiran, otak, nggak cuma otak loh yang bisa stres, lambung bisa stres, jantung bisa stres, paru-paru bisa stres, semua bisa stres, ya, kaki semua bisa stres. Dan kalau stres itu terus menerus, lama-lama depres itu artinya stres yang terus menerus, depresi, akhirnya sakit itu organ yang bersangkutan. Jadi kita perlu ada suatu konsep sehat tuh yang menyeluruh atau holistik antara badan, hati, jiwa, dan yang lain-lain, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Sehat holistik tuh sehat yang seperti apa? Nah itu bisa ke slide berikutnya. Silakan Mbak Azza. Nah ini, jadi Tuhan memberikan berkat dan kasih sayangnya terus menerus, tanpa kita minta tuh dikasih terus, tapi kitanya nggak buka salurannya, jadi nggak bisa diterima dengan baik. Nah itu melalui hati, yaitu pusat ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Nah kapan-kapan kalau Bapak Ibu ada kesempatan nanti ikut buka hati, akan dijelasin apa maksudnya kebahagiaan sejati ya. Tapi sini saya mau bahas bahwa sehat itu secara holistik, sosial, ya secara sosial sehat, artinya hubungan dengan sesamanya harus lebih baik. Dia sering menolong orang tanpa pamrih, mendoakan bukan cuma keluarga dirinya tapi juga seluruh orang lebih banyak. Dia lebih akrab sifatnya dengan orang, gampang memaafkan, itu artinya dia secara sosialnya sehat. Lalu kemudian fisiknya sehat, jadi kesehatan, imunitas, penyerapan antioksidannya baik, organnya berjalan baik, jadi dia terhindar dari penyakit baik yang eksternal seperti bakteri, virus, atau misalnya penyakit degeneratif, jadi misalnya kayak penyakit keturunan, kayak bapak saya diabetik berat gitu. Nah itu bagaimana hati kita terbuka, lepas, sehingga penyakit itu nggak turun ke saya gitu. Warisannya aja yang penyakitnya jangan, gitu. Nah, secara spiritual dia sehat, ya. Secara spiritual dia sehat. Jadi kesadarannya meningkat, hubungannya dengan Tuhan membaik, mendekat, dia lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Secara spiritual itu baik ya. Kemudian secara mental, dia hatinya lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Secara emosional dia juga sehat. Jadi yang kalau sebelum buka hati itu biasanya sering emosi, setelah buka hati awal-awal mulai jarang emosinya. Lama-lama kalau udah buka hati lebih lepas tuh kita sadar, oh itu tuh marah. Jadi karena kita sadar, kita nggak ikutin marahnya, kita lepas kemarahannya. Jadi emosi itu jadi nggak bisa lagi karena kita udah sadar, gitu. Mengenali itu emosi dan tidak mengikutinya. Jadi bagaimana untuk dapat sehat secara holistik, yaitu sosial, fisik, spiritual, mental, emosional ini, itu kita mesti mulai dari pertanyaan-pertanyaan awal dulu ya. Nah, pertanyaan awalnya itu adalah apakah Tuhan tuh mau memberi kita kesehatan, dan bagaimana caranya memberikan kesehatan, mungkin dan menerimanya dengan baik. Mungkin pertanyaan awal ini adalah pertanyaan ke diri kita sendiri, nggak perlu dijawab, biar hatinya yang jawab. Next, Mbak Azza. Mbak Azza. Ya. Nah, pertanyaan awalnya gini. Jadi, ketika kita berdoa, misalnya meminta kepada Tuhan, doa kita tuh didengar nggak sih oleh Tuhan? Nah, pasti jawabannya Tuhan selalu mendengar doa kita. Lalu, mengapa kita diberikan penyakit? Nah, jawaban spiritualnya itu, Tuhan itu selalu berkehendak memberi yang terindah, terbaik, dan sempurna. Karena penyakit itu membuat sikap hati kita jelek dan tubuh kita jelek, dan dua-duanya saling terkait, hubungan dengan Tuhan jelek. Berarti pasti penyakit bukan pemberian dari Tuhan, tetapi akibat perbuatan atau sikap kita sendiri. Misalnya akibat, kalau dalam ini biasanya istilahnya karma atau dosa kita sendiri, akibat perbuatan buruk yang kita lakukan sendiri, yang semuanya itu tercermin, tergambar di hati.
Jadi rangkumannya semua udah ada di hati. Nah, lalu ketiga adalah apakah Tuhan mau menyembuhkan kita kalau kita sakit? Tadi sudah saya sampaikan ada satu ayat, kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Jadi Tuhan selalu berkehendak untuk membantu dengan berkatnya sebagai bentuk kasih sayangnya yang tidak terbatas. Ya. Apakah sudah waktunya kita untuk disembuhkan? Nah, kesembuhan itu kan tadi sudah disampaikan Tuhan tuh Maha Pengasih, sehingga sebelum diminta pun sudah dikasih tanpa syarat. Jadi kesembuhan itu sudah diberikan bahkan sebelum kita meminta, sebagai wujud kasih sayangnya yang tanpa syarat. Tanpa syarat tuh nggak perlu syarat, udah diberi berkelimpahan. Apakah atau dapatkah kasih sayang Tuhan menyembuhkan? Nah, kasih sayang Tuhan melalui berkatnya itu pasti dapat menyembuhkan melebihi mukjizat apapun juga. Nah, pertanyaannya kita percaya nggak, gitu kan? Apakah kita percaya itu itu terjadi? Seperti misalnya, saya misalnya mau ke luar negeri gitu ya, saya mau nitip rumah karena sekeluarga pergi. Kan nggak mungkin saya nitipin rumah saya ke orang yang saya baru kenal di pinggir jalan. Saya pasti nitipinnya ke orang yang saya sudah kenal lama karena saya percaya. Jadi kalau saya memasrahkan rumah saya ke orang yang sudah saya kenal dan percaya, kita itu perlu memasrahkan diri di kita, badan kita semua tuh kepada Tuhan yang seharusnya sudah kita kenal dan percaya. Nah, nanti makin membuka hati, kita bisa mengenal Tuhan, karena Tuhan itu hanya bisa dikenal lewat hati yang sudah terbuka. Ya. Lalu mengapa orang yang sakit sulit sekali untuk menerima kesembuhan dari Tuhan? Nah, ini semua karena satu, sikap kita. Sikap itu yang mau saya bahas di dalam meeting ini adalah 3 sikap, yaitu pertama sikap hati, yang kedua sikap hidup, yang ketiga tuh sikap tubuh. Ya, jadi sikap hati, sikap hidup, sikap tubuh. Sehingga berkat Tuhan itu tidak ada karena kita salah, itu sikap itu tidak dapat diterima dengan baik. Kasih sayang Tuhan tidak dapat dirasakan dengan baik. Jadi 3 sikap ini yang salah selama ini. Berikutnya. Nah, pertama itu sikap hati ya. Jadi hati itu kan tadi kunci hubungan dengan Tuhan, pusat perasaan, pusat ketenangan, pusat kedamaian, pusat kebahagiaan, tetapi juga pusat penerimaan berkat dari Tuhan, pemberian-pemberian dari Tuhan tuh lewat hati semuanya. Nah, tapi masalahnya hati kita itu sebagian besar tuh tertutup oleh emosi negatif, keinginan, kemauan, karma buruk atau dosa-dosa dan sebagainya. Jadi hati itu kunci hubungan dengan Tuhan, pusat penerimaan berkat, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan sejati. Tetapi ketika salurannya belum dibuka, hidup kita tidak tenang, hidup kita nggak damai, hidup kita itu nggak bahagia, kadang-kadang susah tidur, susah tersenyum, susah bersyukur. Dan nah, sikap-sikap hati seperti ini itu mengakibatkan salurannya itu tidak terbuka. Nah, jadi berkat yang diterima itu terbatas. Imunitas dan kesembuhan itu berkat dari Tuhan. Jadi imunitas dan kesembuhan bisa turun kalau kita tidak bisa membuka hati kita, saluran itu tidak terbuka. Nah, jadi hati itu spesial, hanya kita yang bisa ngotorin hati kita, tapi cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan atau membersihkannya atau menghilangkan semua kotoran-kotoran itu. Jadi misalnya nih, saya misalnya dimarahin sama orang lain gitu, terus kemudian saya kesel gitu. Sebenarnya yang bikin saya kesel bukan orang lain yang marah itu, tetapi saya membiarkan hati saya itu masuk kotoran. Jadi saya lah pelaku yang bikin salah itu gitu. Jadi jangan pernah nyalain orang lain, lagi nyalain Tuhan ya. Jadi kita yang bisa ngotorin hati kita. Tetapi kalau hati kita kebuka, tadi sayang Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan bisa masuk ke dalam hati. Nah, itu hati itu bisa dibersihkan. Nah, ciri-cirinya tuh kita bisa bersyukur, bisa pasrah, berserah. Nah, jadi semakin itu dijalani, maka hati kita tuh makin bisa menerima berkat Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah,
Jadi tubuh sakit itu karena semua kotoran itu ada di hati, dikumpulin, diakumulasi sampai banyak, lalu ada deadline-nya, lalu kemudian itu muncul penyakit. Nah, muncul penyakit, lalu tubuh sakit. Nah, jadi gitu. Tetapi ya nanti ya, bukan berarti kalau udah membuka hati langsung jadi sembuh hari itu juga, atau besoknya, atau seminggu lagi. Karena semua itu butuh proses, kotorannya kan banyak. Jadi proses melepasnya tuh butuh waktu gitu. Nah, tapi pasti dari hari ke hari ketika kita nanti berdoa buka hati, melepas semua itu pasti jadi makin baik dan makin baik lagi. Nah, jadi salah satu kuncinya itu nanti pasrah, berserah, tapi itu semua hanya bisa kita lalui kalau hatinya sudah terbuka. Ya, lanjut lagi mungkin di halaman berikutnya. Nah, yang kedua tuh sikap hidup. Jadi kebanyakan dari kita nih, termasuk saya dulu ya misalnya, sekarang ini alhamdulillah membaik, itu hidupnya tidak terpola dengan baik ya. Jadi hidup kita tuh hanya dipakai untuk mengikuti dan memenuhi keinginan. Jadi dan kemauan, tidak membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kita tuh sering kali hidup kan pakai otak ya. Misalnya keinginannya apa? Wah, pengen kaya, pengen sukses, pengen uangnya banyak, pengen banyak banget pengennya gitu. Nah, jadi ini semua padahal kehendak Tuhan maunya hidup kita apa? Hidup kita santai, tenang, damai, bahagia, hati terbuka. Itu kan keinginan kehendak Tuhan sama keinginan kita nggak nyambung ya. Nah, kita pakai hati badan kita ini, sikap hidup kita dalam hidup tuh kita nggak tahu tujuan hidup tuh apa, kehendak Tuhan apa, sehingga tiap hari hidup kita pakai untuk mencari, mengejar keinginan-keinginan itu. Nah, jadi itu makanya jadi stres. Sikap ini menimbulkan banyak emosi negatif seperti marah, sombong, sedih, kecewa, frustasi yang menekan tubuh sampai terus-menerus tertekan, lama-lama depres. Nah, meskipun ini nggak disadari, makanya tadi ayat yang pertama quote saya adalah, tapi mereka tidak menyadarinya. Jadi kita nggak sadar, hari-hari kita pakainya begitu. Jadilah kita itu sikap hidupnya kurang baik. Makanya kalau kita lihat kenapa sih orang desa tuh kok jarang sakit dibanding orang kota misalnya? Ya karena ya itu tadi penyebabnya. Apa orang zaman dulu tuh kenapa lebih sehat-sehat dibanding zaman sekarang? Ya, orang sekarang lebih banyak maunya, lebih banyak keinginannya, lebih menggunakan hidupnya, neken badannya terus hidupnya untuk mencapai tujuannya. Kenapa sih anak-anak tuh lebih banyak nggak sakit nggak lebih banyak penyakit dibanding yang udah tua? Makin tua kok makin banyak penyakitnya ya karena semua sikap hidupnya itu terakumulasi terus-menerus sampai akhirnya timbul tadi pohon dan daunnya itu. Jadi ini pola makan, pola istirahat, pola kerja, pola olahraga itu juga kebanyakan menekan tubuh sehingga hatinya juga tertekan, jalur berkatnya tadi makin ketutup. Misalnya nih sebagai contoh, saya bukan ahli di gizi ya, tapi misalnya pola makannya kurang teratur, kurang berimbang, banyak makan yang processed food dibanding yang fresh food, antioksidannya sedikit dari makanan, alat masaknya salah, cara makannya salah gitu ya, misalnya kurang berdoa waktu makan dengan sepenuh hati gitu. Jadi kita tuh makan karena keinginan, lagi-lagi keinginan. Jadi aku mau kenyang, aku mau makan enak, mau makan ini, mau makan ini. Jadi badan kita tuh dipaksa untuk nerima apa yang mau kita, padahal kehendak Tuhan beda. Nah, nanti kalau udah buka hati, kita mengikuti hati, kehendak Tuhan lewat hati, kita ikutin kehendak hati ini sehingga badan kita jadi lebih menerima berkat dengan lebih baik. Pola istirahat, misalnya tidur cukup, ya kalau bisa sehari misalnya 6 jam minimal, jam 10 udah tidur, jam 4, jam 5 bangun, tidur siang 30 menit, tidurnya juga berkualitas, istirahatnya berkualitas, doa dulu, lepas gitu. Nah, badan pikirannya lepas. Gitu. Jadi, saya kalau nggak salah hari ini ada Didi Kempot yang meninggal ya. Itu
kasihan juga dia karena dia banyak sekali job, nggak pernah istirahat, tidur sampai malam apa pagi, mungkin besoknya udah manggung lagi, wah badannya wah itu ya itu siapa yang kuat ya kalau lama-lama begitu. Tapi kan karena itu keinginan, misalnya tadi wah dapat duit nih tiap hari berapa, terus lama-lama dia lupa untuk pola sikap hidup terhadap hidupnya kurang santai, kira-kira gitu ya. Nah, pola kerja misalnya ada orang yang hard working, jadi orang bekerja keras dari pagi ke pagi lagi. Tapi ada orang yang smart working, jadi ya kita kerja nggak usah terlalu banyak, tapi hasilnya ada. Bedanya apa sih smart working sama hard working? Bedanya ada di satu pakai otak, hard work, satu pakai hati, itu smart work. Jadi kalau di dalam quote-nya Einstein bilang itu namanya intuitive minds. Intuitive minds itu disebutnya intuitive mind, padahal itu hati ya, versus rational mind. Jadi orang kalau suka pakai intuitive mind itu dia selalu banyak invention, penemuan, inovasi, setiap hari ada sesuatu yang baru ya, karena itu semua adalah bagian dari berkat Tuhan, tunjuk ke hatinya. Jadi kerja nggak usah terlalu keras, tapi baik. Olahraga misalnya, olahraga kita sekarang apa sih? Olahraga tuh ada yang santai, misalnya jogging versus maraton. Maraton itu neken badan banget gitu, karena badan dipaksa lari, apalagi dengan tanpa persiapan yang benar, banyak orang sakit. Jadi dokter olahraga tuh sekarang lagi panen gara-gara orang keranjingan olahraga yang neken badan ya. Jadi sikap hidup ini penting untuk membuat badan itu harus semakin santai, semakin tenang, damai, enak, nah hatinya terbuka. Kira-kira begitu. Nah, yang ketiga, sikap tubuh. Silakan Mas. Nah, jadi sikap terhadap tubuh ya. Sebagian besar penyakit itu terjadi karena kita secara sadar atau tidak sadar tuh menekan badan kita, sehingga saluran nggak lancar. Saluran apa tuh? Misalnya saluran meridian akupuntur, buat orang yang pengobatan China itu penting banget tuh, antara meridian akupuntur nggak lancar, energi nggak lancar. Nggak lancar, jadi energi dalam badan nggak lancar. Ada lagi saluran misalnya energi berkat Tuhan juga. Jadi tekanan-tekanan ini nih menyebabkan juga tekanan pada hati. Jadi begitu saluran nggak lancar, badan ditekan, itu hatinya juga ketekan, moodnya jelek, pikirannya negatif, emosinya negatif. Akhirnya hatinya jadi jelek, jadi ada di lingkaran itu dia. Nah, jadi badannya tertekan, stres. Padahal harusnya badan tuh stretch, itu santai, bukan stres gitu ya, tapi stretch. Misalnya kita sering apa sih, wah dikit-dikit pijet gitu, seminggu sekali karena badannya capek. Nah itu artinya kan badan kita pakainya nggak bener, sikap badannya nggak bener. Badannya tuh nggak lepas, badannya tuh nggak senyum gitu. Nah, jadi semua energi semua saluran saraf, qi, meridian, semuanya nggak berjalan dengan lancar. Nah, jadi lepasinnya itu nomor 3 ya, perlu bimbingan dari hati, karena otak nggak tahu mana yang megang, mana yang lepas. Ini nggak bisa nih. Kalau ditanya otaknya, apakah lambung kita sekarang menekan gara-gara kita stres, otaknya pasti nggak tahu jawabannya. Tapi kalau hati kerasa, nah lambung kayaknya neken, lepas. Nah itu jadi pentingnya membuka hati, karena nanti segala kontrol yang nggak bisa pakai otak tuh pakai hati, ngontrol badan untuk lepas yang tegang-tegang itu. Jadi melepas tekanan pada tubuh tuh perlu bimbingan dari hati, instruksi dari hati, karena otaknya nggak ngerti. Postur tubuh juga sangat membantu lancarnya saluran penyembuhan. Di situ saya ada gambar bagaimana orang duduknya yang benar dan yang nggak benar, bagaimana orang berdirinya benar dan nggak benar, itu semua punya pengaruh terhadap kesehatan dan saluran energi berkat itu. Makanya kalau teman-teman ada waktu dan ada kesempatan, ikut rahasia berjalan alami itu sangat baik. Di sini kalau nggak salah ada Pak Rama juga, salah satu membernya yang ikut di sini. Beliau juga pengajar RBA yang cukup senior. Silakan, itu namanya rahasia berjalan alami. Jadi itu membuat sikap tubuh, postur semua makin baik, sehingga kita juga bisa menerima berkat dengan lebih baik. Lanjut berikutnya. Saya sedikit lagi aja deh, 1 slide lagi. Nah, jadi kenapa sih misalnya di dalam
musim COVID begini banyak tim medik yang kena tertular penyakit. Kan berarti kan imunitasnya drop kan, padahal dia udah orang yang ngerti mengenai medik. Mungkin minum vitamin, minum apa udah pasti gitu. Tapi nggak pakai masker apa, tapi kok terkena gitu. Karena sikap kita nanti sebelum dan sesudah membuka hati itu beda, ya. Jadi sebelum membuka hati itu kita seperti magnet yang menarik semua emosi negatif ke dalam tubuh. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang di garda depan ngelihat ada orang COVID meninggal. Wah, itu kepengaruh kalau jadi magnet tuh. Kebawa ke dalam. Pasien dan keluarganya cemas, khawatir, marah, dan sebagainya. Itu kebawa, bahasa anak mudanya kan bawa perasaan. Jadi semua yang ada tuh dengan sesama kebawa, ketarik begitu. Cepet banget nariknya. Nah ini akhirnya terkumpul di kita semua. Pas pulang kita bawa penyakit nih, penyakit hati gitu. Nah tunggu aja lama-lama itu jadi fisik kalau nggak itu dilepas gitu, dipasrahkan. Sementara alat memasrahkannya ke atas, yaitu saluran berkatnya itu belum terbuka. Jadi yang udah ditarik-tarik itu satu hal, ngotorin badan meskipun kita nggak ikut berdosa atau apa, tapi sikap hatinya begitu ya, membuka seperti magnet begitu, tapi nggak bisa dipasrahkan ke atas. Jadi segala emosi negatif yang udah tertarik itu tertimbun dan nggak dapat dipasrahkan kepada Tuhan dan dibersihkan dengan bantuan dari berkat dan kasih sayangnya. Jadi kombinasi 1 dan 2 ini menyebabkan imunitas dan kesehatan itu menurun dengan signifikan. Sementara nanti kalau sudah membuka hati, sebagai pemancar, jadi bukan magnet, yang memancarkan berkat dan kasih sayang Tuhan kepada sesama, sehingga memberikan energi positif justru kepada kesembuhan pasien, dan membuka jalur berkat dan kasih sayang itu semakin dan besar. Jadi bukan cuma kita yang sehat, tapi sesama kita yang kita temuin sehari-hari pun, kita sebagai saluran begitu, kalau istilahnya menjadi alat Tuhan ya, sebagai pemancar, kita memancarkan itu. Tapi bukan energi positif yang dari saya. Jadi bukan berarti misalnya saya memancarkan energi positif. Bukan dari saya. Tetapi ini semua dari saluran itu, dari berkat dan kasih sayang Tuhan itu yang ngalir, yang kita pancarkan keluar. Jadi kita senyum ke pasien, senyum ke wajahnya, ke hatinya, ke tubuhnya, ke keluarganya, kemana itu memancar sebenarnya. Kasih sayang dan berkat Tuhan bukan buat cuman kita sendiri, tapi buat semua pada sesama. Jadi di satu sisi dia tidak menjadi magnet atau menarik, tapi memancarkan. Di sisi lain yang kedua adalah saluran berkat dan kasih sayang Tuhannya sudah terbuka. Jadi ini udah bisa turun berkat dan kasih sayangnya, kemudian kita pancarkan keluar. Lalu kalaupun masih ada emosi negatif yang ada di dalam hati, dan pasti ada itu ya, atau misalnya ada juga yang ketarik, kita bisa pasrahkan ke atas lagi. Nah ini semua bisa membuat hati kita makin bersih, pasti nanti badan fisiknya juga makin sehat. Jadi kombinasi 1+2 itu mengakibatkan imunitas dan kesehatan tubuh itu meningkat dengan sebaik-baiknya. Nah jadi bagi orang yang sudah mengerti ini, maka dia tuh mengobati orang lain bukan hanya lewat obat, tetapi juga bisa lewat tadi non-fisik, lewat energi, lewat berkat, lewat kasih sayang Tuhan yang memancar, dan ini bisa membantu sesama dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin pengantar diskusi dari saya. Mohon maaf kalau kelamaan. Mbak Refip, Mbak Aza, silahkan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Ya, terima kasih Pak Sony. Saya kira itu preambul yang sangat bagus, mudah-mudahan merangsang peserta kita untuk banyak bertanya dan lebih tahu untuk mengolah energi, membuka hati, dan lebih jauh lagi ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi untuk tujuan hidup yang sebenarnya barangkali ya. Ya. Ini Mbak Aja ada berapa question ya? Tolong Mbak Aja. Baik, kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab ya Pak ya. Kita mulai dengan para peserta yang sudah mengangkat tangan nih, sudah ada 5 orang. Pertama, kita kasih kesempatan ke Bapak I. Gede
Sudarmawan. Baik. Ya, Bapak IGD Sudarmawan, silahkan allow mic-nya Pak. Di unmute untuk bisa bicara. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Silakan siang, Pak pertanyaannya. Saya pas dulu ya, nanti sebentar lagi saya ada pertanyaan. Ya. Kalau bisa videonya di onin Pak supaya saya bisa lihat juga Bapak. Ini kok nggak ada menu? Ada nggak apa-apa. Iya, menunya nggak ada ini kayaknya untuk menonton. Ya. Oke. Ya pas dulu Pak, nanti saya kalau ada pertanyaan nanti saya akan tanyakan. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Gede. Oke, selanjutnya ke Bapak Muhammad Usmani. Bapak Muhammad Usmani, dipersilahkan, silahkan di unmute mic-nya Pak untuk bertanya. Bapak Usmani. Halo. Oke, kalau gitu kita ke yang selanjutnya dulu ya. Ada dari Bapak Edi Suroto Suparmin. Bapak Edi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan meng-unmute mic-nya, Pak. Oke. Nah, Bapak Selamat Edi. pagi, Pak Agus. Pagi, Pak Edi. 55 ya, umurnya udah 65. Saya mau nanyakan kaitannya dengan yang dibilang itu self-healing. Katanya kita bisa bicara dengan tubuh gitu ya, terus tubuh juga katanya cerdas, bisa diajak komunikasi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana tanggapan Mas Agus terhadap statement-statement itu, Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Edi. Jadi, sebagaimana saya sampaikan tadi, badan kita ini adalah sesuatu yang terbatas ya, tetapi diciptakan oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi badan kita ini produknya Tuhan gitu. Jadi badan kita ini punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang kita tuh nggak sadar ya. Termasuk salah satunya itu kemampuan untuk self-healing, menyembuhkan diri sendiri. Tadi saya sampaikan misalnya, kalau mau gampangnya dilihat aja, kalau kita iris jari kita pakai pisau sedikit gitu, lalu kita tutup lagi, itu kan sembuh sendiri kan. Semua jaringan-jaringan yang tadinya berdarah itu sembuh. Ya, kalau ada orang patah tulang lalu digips, ya itu kan tulangnya nyambung sendiri. Itu udah jelas sekali gitu bahwa badan kita tuh udah bisa self-healing. Termasuk antibody, imunitas tubuh ini kan juga self-healing. Tapi nanti ada sesuatu self-healing yang luar biasa itu misalnya lewat energi. Jadi misalnya sebagai contoh kalau Bapak Ibu nanti tertarik belajar Reiki Tumo gitu, itu di situ diajarkan bagaimana menyalurkan energi alami Reiki itu untuk badan kita gitu. Jadi badan-badan yang anggota badan yang sakit kita bisa alirkan jalur energi begini, itu bisa sangat membantu gitu. Dulu saya juga waktu pertama kali kurang percaya gitu, sampai akhirnya saya misalnya anak saya mules, lalu demam, flu atau apa gitu ya, itu bisa atau sembuh gitu. Bingung juga berapa menit, 15 menit kok bisa sembuh gitu. Pernah suatu hari saya dan teman-teman ke panti asuhan gitu, lalu kita healing teman-teman gitu, di situ ada SLB dan ada yang nggak bisa jalan dari umur 6 tahun gitu, kita healing dari lahir sampai umur 6 tahun, malamnya bisa jalan gitu. Ya kita nggak tahu itu. Jadi itu semua udah diberikan oleh Tuhan kalau kita mau gitu. Nah, misalnya nanti kalau belajar Reiki, tapi buka hati itu kunci untuk menerima berkat itu. Nanti Bapak Ibu bisa melalui misalnya rahasia berjalan alami, lalu lewat berjalan aja bisa self healing gitu. Penyakit-penyakit apalagi yang jelas misalnya
tulang punggung skoliosis yang biasanya kalau anak muda zaman sekarang atau orang-orang sekarang tuh L4, L5-nya kena. Nah, itu dengan jalan yang benar beberapa minggu aja udah bisa bagus kira-kira, ada perkembangannya. Jadi tapi itu semua jangan kemudian kita buka hati untuk supaya sembuh, ikut berjalan alami supaya bisa sembuh. Nah, itu biasanya kesembuhannya nggak maksimal. Contohnya misalnya gini, Pak, saya nyembuhin anak saya gitu, biasanya nggak sembuh-sembuh, Pak. Tapi kalau saya menyalurkan energi buat orang lain, kok sembuh gitu. Ternyata saya ada harapan, loh, kalau anak saya pengen, ayo dong sembuh-sembuh. Nggak kejadian. Jadi kita harus tahu cara-caranya dulu supaya bisa menyalurkan healing itu dengan baik. Tapi badan kita ini bisa dibantu, apalagi nanti ada berkat Tuhan, bantu kasih yang Tuhan bantu menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada gitu. Memang ada penyakit yang cepat sembuhnya, ada yang memang butuh waktu lama karena tergantung dari seberapa dalam kotoran di hati itu bersarang, kira-kira begitu. Nah, masalahnya adalah ini semua nggak masuk akal. Jadi kalau ditanya kenapa begini aja menyalurkan energi orang bisa sembuh, dipikir pakai otak nggak bakal bisa, dianalisa nggak bakal bisa, tapi pakai hati rasa bisa. Nah, makanya hidup itu jangan cuman pakai otak, tapi harus pakai perasaan, pakai hati. Kira-kira gitu jawabannya. Terima kasih Pak Edi. Kalau saya menjawab pertanyaan Bapak. Ya, cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Edi. Selanjutnya penanya ada Bapak Beni Juniardi. Silakan Bapak Beni Juniardi di unmute mic-nya untuk bertanya ke Bapak Sony. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Yang mau saya tanyakan ini Pak Agus, ini di luar konteks materinya. Ya. Saya hanya ingin tahu aja Pak, background atau latar belakang Bapak kok menekuni jadi profesi ini gitu loh Pak. Kan Bapak tadi bilang Bapak alumninya Fakultas Ekonomi UI malah ya. Iya. Kenapa nggak jadi akuntan atau ini gitu. Dan profesi Bapak ini disebutnya apa ya? Gitu, lebih mendekati apa gitu. Apakah misalnya kayak ke Arfan Pradiansyah. Kalau saya dengar Arfan Pradiansyah itu lebih ke happiness ya, dia lebih ke happiness. Atau seperti Ari Ginanjar. Ari Ginanjar itu apa ya? Itu dia ESQ spiritual ya itu ya. Nah, profesi Bapak ini kita menyebutnya apa gitu, Pak? Itu satu pertanyaannya. Kedua, ini yang saya mau tanyakan ini, apakah bekerja atau aktivitas atau kegiatan itu bisa dipandang sebagai obat, gitu, sebagai obat? Dan bagaimana pendapat Bapak, misalnya kalau ada yang sudah pensiun nih, sudah pensiun normal usia 56, tetapi yang bersangkutan masih tetap bekerja atau berkarya sampai dengan usia 65 atau 70 gitu. Memang pekerjaannya menyesuaikan dengan usianya gitu. Jadi tidak prioritas mencari uang gitu, tapi hanya untuk berkarya gitu. Nah, kira-kira itu Pak, dua pertanyaan Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Beni. Iya, profesi saya dari lulus kuliah tuh sempat jadi investment banking, investment banker. Saya pernah jadi direktur bank, CEO di bank. Lalu tahun lalu saya tidak melanjutkan lagi. Jadi saya ini pensiun muda Pak ceritanya. Jadi saya sekarang udah hampir 45, saya udah pensiun. Lalu saya kemudian yaitu ada pengalaman spiritual. Nah, kapan-kapan kita buka sesi khusus mengenai spiritual ya, kenapa begitu. Tapi intinya ada pengalaman spiritual sampai akhirnya lanjut saya menjadi pengajar membuka hati. Dan akhirnya dengan membuka hati itu banyak sekali sebenarnya kesadaran-kesadaran yang Tuhan berikan langsung ke hati kita yang sebenarnya gitu ya, kesadaran yang sebenarnya. Jadi ini bukan berarti profesi saya adalah sebagai healer atau tadi Bapak sebut nama-nama itu, bukan. Saya ini cuma teman Bapak aja yang buat sharing. Tapi kalau hati Bapak setuju dengan apa yang saya sampaikan, itu udah cukup. Jadi saya nggak perlu diketahui jadi profesi tertentu gitu kira-kira. Jadi ini cuma sharing aja. Dan ketika orang membuka hati itu sebenarnya banyak sekali kesadaran-kesadaran yang luar biasa yang diberikan langsung. Jadi nggak pakai belajar gitu kira-kira. Jadi
langsung diberikan ke hati. Saya juga mengajar Al-Quran, Pak, kalau mungkin saya jadi mengajar pengajian Al-Quran hakikat juga buat teman-teman tertentu gitu. Nah itu juga bukan profesi, jadi karena ada kesadaran aja kira-kira begitu. Jadi, nah yang kedua mengenai aktivitas bekerja atau kegiatan. Bekerja atau berkegiatan itu ya harus kita lakukan, kalau enggak hidup kita kan jadi malas-malesan. Tetapi dalam melakukannya itu 3 sikap itu yang harus penting, Pak. Pertama kali sikap hati penting. Jadi di pekerjaan hati kita harus tadi ya memancarkan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Jadi kita bekerjanya juga enak gitu. Bukan bekerja yang penuh dengan stres. Misalnya juga tujuan hidup kita harus tahu tujuan hidup apa. Hidup ini kan sementara ya, kerjaan sementara, tapi sikap kepada Tuhan yang lebih penting. Tadi sikap hidup sehari-hari penting. Jadi dalam bekerja itu dipraktekkan, kerja nggak usah terlalu ngoyo yang kemudian badan stres, badan capek, menekan tubuh di mana-mana, lama-lama kita sakit, ya kan. Terus kemudian sikap tubuh, postur, segala macam itu diperbaikin di ruang kerja. Jadi itu harus holistik dilakukan. Nah, itu memang perlu upaya. Nanti Bapak mungkin tertarik ikut latihan atau boleh nanti di Bandung menghubungi Pak Gunadi atau siapa yang bisa ngajarin Bapak Ibu sekalian untuk berjalan alami dengan benar. Nah, itu sangat membantu sikap tubuh gitu. Nah, jadi bekerjanya tetap dilakukan, sikapnya yang dirubah. Jadi yang dirubah tuh dalamnya, luarnya tetap bekerja. Bukan berarti jadi tidak berkegiatan. Dan kalau tadi Bapak bilang pensiun 56, kerja sampai umur 70, ya kerja harus sampai akhir hayat kan. Saya punya kakek itu sampai umur 98 aja masih berdagang di pasar, masih kulaan di kulaan tuh artinya beli grosir gitu, kerja sendiri. Jadi bukan berarti harus berhenti, kira-kira begitu. Tapi sikapnya yang dirubah. Nah, saya saat ini aja itu merubah sikap itu butuh proses. Nah, semua itu instruksinya dari hati. Jadi kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu sekalian ikut membuka hati. Atau kalau enggak nanti ikut KSA dulu sebagai perkenalan. KSA itu kelompok sosialisasi hati yang menjelaskan tentang hati, bagaimana membuka hati dan sebagainya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Ari. Ya. Mungkin nanti di akhir sesi Pak Ari bisa mempromosikan program-program pelatihan yang bisa kita ikuti dalam suasana nanti setelah pandemi, Pak. Iya, Pak. Ya. Bahkan sekarang kita buka online kok, Pak, kelas online selama pandemi. Ya. Bisa nanti diatur. Boleh nanti ke Aja atau Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Beni. Oke, baik. Terima kasih Pak Beni. Kita ke penanya selanjutnya, yaitu Bapak Slamet Ruslan. Kepada Bapak Slamet Ruslan, kami persilahkan untuk unmute mic-nya dan bertanya ke Bapak Agus. Terima kasih Mas Agus. Selamat pagi, Pak Slamet. Selamat siang. Siang ya. Presentasi Mas Agus sangat menarik sekali. Justru kepada sangat sangat bisa, kalau saya lihat tadi Mas Agus memberikan ada keseimbangan antara kemauan dengan kemampuan. Jadi insya Allah kalau nanti ada keseimbangan dan kemampuan, kita akan akan harmoni ini. Namun pada dasarnya kita hidup tidak bisa begitu, Mas Agus. Selalu ada tekanan dimanapun saja ya. Kemudian yang ingin kita dapat bagaimana saat-saat kita mendapat tekanan-tekanan itu, sehingga kita supaya tahan banting. Artinya supaya kuat menghadapi itu. Tadi yang kita harapkan ada latihan-latihan yang tadi yang Mas Agus sampaikan tadi apa gitu ya, sehingga betul-betul hati kita bisa sumeleh, sehingga kita bisa menghadapi suasana ini dalam stres apapun, kita dapat menangkal itu semuanya. Saya kira itu aja Mas Agus. Terima kasih.
Terima kasih Pak Slamet. Jadi pertama ini masalahnya saya ada kendala waktu ya di sini. Jadi waktunya tadi bahkan dikatakan di awal saya cuma boleh presentasi 20 menit. Wah ini nggak mungkin saya jelasin 20 menit. Jadi kalau nanti ada waktunya lebih panjang lagi, apalagi nanti pelatihan MH, membuka hati, kita bisa perdalam lagi dengan yang lebih dalam lagi pemahamannya. Yang kedua, masalahnya waktu, sehingga saya nggak bisa latihan di sini, Pak. Nggak bisa praktek. Karena praktek itu butuh another mungkin awal-awalnya mungkin setengah jam sampai 1 jam lagi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tertarik, kita bisa coba dulu dengan bikin latihan yang ini sebelum kita Bapak Ibu misalnya mau lanjut ke Lokakarya Membuka Hati. Jadi saya ada kendala waktu. Nah, yang berikutnya itu antara kemampuan dan kemauan, tekanan. Jadi sebenarnya nanti kalau kita belajar hati makin dalam, kemauan itu justru kita pasrahkan, Pak. Jadi kita sudah tidak mengikuti kemauan-kemauan kita lagi, tapi kita nanti mengikuti apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita gitu. Jadi itu bisa membuat beban di hati itu benar-benar lepas gitu. Jadi hidup itu udah nggak mau-maunya sendiri, kira-kira begitu. Mau-mau sendiri itu kan yang bikin kita stres, bikin kita capek, bikin kita badan kita exhausted bahasa Inggrisnya, letih yang luar biasa. Itu kan kita pakai badan kita untuk mau-mau kita sendiri. Nah, nanti kita lebih begitu sikap hidupnya. Nah, jadi tekanan ya. Tekanan itu ada. Tetapi bagaimana sikap kita menerima tekanan? Tadi saya sampaikan bahwa yang bisa membuat hati kita tertekan tuh diri kita sendiri, bukannya keadaan. Nah, jadi kalau ada keadaan yang menekan tapi hati kita bisa lepas dan membuka, justru keadaan yang berat itu kita pasrahkan juga, itu bisa sangat ringan. Jadi kalau di dalam kitab suci misalnya beban itu diangkat, masalahnya tetap ada tapi bebannya hilang. Jadi hati itu nggak terbebani begitu. Nah ini mungkin kelihatan teori, makanya kita harus praktek. Makanya tadi saya sampaikan, tahu itu nggak cukup, sadar itu nggak cukup, harus praktek. Nah prakteknya itu, kita harus latihan, harus mengalami gitu ya. Jadi latihan itu penting sekali untuk bisa dilakukan, bukan sekedar diskusi. Diskusi ini ya selesai gitu, mungkin besok udah lupa. Tapi kalau praktek itu jadi sikap hidup sehari-hari. Nah, apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu hatinya bisa bilang, ya saya setuju gitu. Ya begitu, kalau hati emang dikasih sesuatu yang hakikat itu, ya pasti bilang iya. Nggak ada penolakan, tapi nanti akan ada, tapi kalau begini gimana, kalau begini gimana. Nah, jadi selalu ada alasan-alasan yang, itu sih mudah diomongkan, tapi susah dilakukan. Sebenarnya melakukannya sangat mudah, karena semuanya nanti Tuhan yang bantu. Jadi kita itu selalu menganggap sesuatu sulit, tidak mungkin, tidak bisa, karena kita belum sepenuhnya mengandalkan Tuhan yang selalu menunggu untuk membantu kita, kira-kira begitu. Nah ini nasihat ini buat saya juga Pak ya, bukan berarti saya menggurui, jadi justru juga lebih penting buat saya sendiri, kira-kira begitu. Kira-kira itu Pak jawabannya, Pak Slamet. Mohon maaf kalau nggak sesuai dengan keinginan Bapak jawabannya. Ya, terima kasih Pak Agus. Iya. Oke, baik. Sekarang kita berlanjut ke Bapak Ali Mardi. Bapak Ali Mardi, persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Ali. Pak Agus, saya tertarik dari slide yang tadi disampaikan oleh Pak Agus terkait dengan masalah emosi negatif, Pak Agus. Iya. Jika kita bicara emosi negatif, tentunya juga ada emosi yang positif. Walaupun kecenderungan kita, kalau kita mendengar kata-kata emosi, biasanya mindset kita selalu itu negatif gitu. Nah, saya minta tolong Pak Agus bisa mendalami lagi penjelasannya tentang emosi positifnya, Pak Agus. Tadi saya belum begitu clear mendengar tentang adanya emosi positif. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya alami, Pak Agus. Saya itu punya hobi dan kebiasaan suka menonton siaran-siaran olahraga, Pak Agus. Contoh misalnya nonton sepak bola. Dalam keadaan-keadaan tertentu,
dalam menonton sepak bola itu kita kadang-kadang ada muncul perasaan apa, aduh kok nggak masuk, aduh kok nggak gol gitu. Nah, sepertinya di dalam diri kita tuh seperti ada muncul emosi gitu. Demikian juga kalau kita nonton misalnya olahraga UFC, tinju misalnya di televisi itu. Kalau misalnya pemain yang favorit kita itu kalah, itu ada perasaan emosi juga, perasaan di dalam diri kita. Pertanyaan saya bagus, apakah perasaan yang kita rasakan itu berpengaruh nggak terhadap imun kita? Kalau itu misalnya berpengaruh dan itu jelek, ya mungkin kebiasaan saya seperti itu bisa saya kurangi gitu, Pak Agus. Itu dua saja, Pak Agus. Jadi yang pertama tadi mengenai emosi positif, kemudian yang kedua mengenai share pengalaman saya tentang diri saya. Kalau saya menonton seperti itu, mempengaruhi imun saya nggak, Pak Agus? Demikian bagus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ali, terima kasih. Jadi anggap aja di hati kita tuh ada ruang-ruang Pak. Nah ruang-ruang ini penuh dengan kotoran ya, kotoran. Nah kotoran ini misalnya emosi marah, emosi sombong, emosi yang udah pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya, iri, dengki, dan yang lain-lain gitu. Dendam ya, itu semua menutupi hati kita sedemikian rupa sehingga hati kita itu tidak bisa kita pergunakan lagi, salurannya ketutup. Nah, begitu kita membuka hati, meskipun itu kecil, itu kotoran-kotoran itu bisa mulai kita pasrahkan. Jadi kita membuka, lalu bisa kita pasrahkan kepada Tuhan untuk dibersihkan dan diangkat. Sehingga kan tadi ruang-ruang itu kan yang tadinya terisi emosi negatif, itu bisa kita lepas. Jadi ruang itu sebenarnya nggak kosong setelah kita lepas, tapi diisi oleh berkat dan kasih sayang Tuhan. Nah, berkat kasih sayang Tuhan itulah yang membuat kita bisa mempunyai emosi, saya mungkin cenderung bukan menyebut emosi positif, tapi sikap-sikap yang positif. Misalnya sabar. Nah, sabar yang dari kita, misalnya, wah saya sabar gitu. Dan sabar yang dari tadi, yang dari berkat Tuhan itu, pemberian anugerah itu beda sekali. Jadi sabar yang dari kita tuh terbatas. Sabar itu ada batasnya, katanya begitu. Tapi sabar yang tadi ruang itu dibersihkan dan diisi sabar yang dari Tuhan itu nggak ada batasnya. Gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian misalnya tadi ada dendam udah dilepas karena kita memaafkan orang lain, dilepas dendamnya. Nah, ruang yang kosong itu juga diisi oleh kasih sayang Tuhan untuk memaafkan. Nah, memaafkan semua orang itu yang salah itu, kalau yang dari kita memaafkan itu cuma di mulut aja. Tetapi memaafkan, sikap memaafkan yang Tuhan berikan, anugerahkan itu sampai nggak ada batasnya. Sampai kita tuh bisa doain orang yang menyakiti hati kita bersalah tuh sama seperti doain orang yang Bapak Ibu kita gitu doainnya. Nah itu kan nggak mungkin kalau yang dari kita. Nah jadi beda antara emosi positif yang dari saya, misalnya tadi emosi positif itu optimis misalnya. Optimis yang dari saya tuh masih ada was-wasnya. Tapi kalau optimis yang dari berkat Tuhan itu, pemberian Tuhan itu, optimisnya tuh udah beda lagi gitu, melihat hidupnya beda lagi, lebih pasrah, lebih berserah gitu. Bersyukurnya juga beda nanti. Jadi bersyukur yang dari saya itu beda. Ikhlas. Kalau saya memberi orang lain, saya bilang wah saya mau jadi orang ikhlas gitu. Pemberian ini ikhlas yang dari saya terbatas. Tapi kalau saya bilang udah bisa berdoa kepada Tuhan nih, Tuhan anugerahkan kepada saya rasa ikhlas yang Engkau kehendaki. Nah itu beda lagi ikhlasnya, benar-benar ikhlas gitu, tanpa pamrih. Nah itu semua kan berkat bantuan dan berkat Tuhan, bukan karena saya jadi kemudian jadi orang yang ikhlas gitu. Enggak, semuanya dibantu gitu. Kira-kira begitu. Jadi banyak sekali emosi positif, tapi harus dibedakan antara emosi positif yang dari saya, karena misalnya saya mulai besok mau jadi orang yang lebih ikhlas gitu. Itu berarti dari saya. Tapi kalau misalnya hati terbuka tuh ikhlas itu udah dianugerahkan langsung. Jadi levelnya beda. Nah yang kedua adalah tadi olahraga ya. Jadi memang jangankan olahraga, kita melihat WA aja, WhatsApp yang isinya zaman politik misalnya kemarin gitu ya,
01, 02 itu ngelihatnya, yang 01 ngelihat 02 nggak enak, dan sebaliknya gitu. Itu aja udah bikin hati nggak enak gitu. Ngelihat berita hati nggak enak. Ngelihat apa aja bisa nggak enak. Nah, satu, bahwa itu semua terjadi karena kita membiarkan tadi hati kita kayak magnet kebukanya itu baper, bawa perasaan, semua kayak ditaruh di tong sampah, hati kita kayak tong sampah gitu. Jadi ngelihat bola dikit, jagoan kita mau kalah, hati kita langsung nggak enak gitu. Jadi nyampah gitu. Ada lagi misalnya, wah jagoan kita menang, wah kita langsung excited kayak nafsu keluar gitu. Nyampah juga itu. Nah memang ini perlu latihan ya, nyampah-nyampah ini perlu latihan, tapi pasti sampahnya udah banyak banget di dalam hati. Nah itu yang perlu dilepas dulu, lama-lama sikap kita itu lebih tenang. Jadi kalau ada orang atau suasana yang nggak enak, kita tenang gitu, lebih tenang, lebih damai, lebih tidak berfluktuasi emosinya seperti itu. Ya itu kan belajar. Jadi ini nggak kenal umur ya. Jadi kalau belajar hati itu nggak ada umur tertentu. Jadi bisa belajar. Misalnya Bapak Ibu udah pensiun bisa mulai. Kenapa enggak gitu kan? Nah dan itu seperti menyelam ke air. Di atasnya ada gelombang, makin dalam makin tenang, makin tenang, makin tenang. Seperti menyelam ke dalam lautan. Jadi ikuti aja terus programnya, dilakukan. Lama-lama Bapak Ibu akan agak kaget dan heran beberapa waktu kemudian bahwa saya jadi orang yang lebih tidak terpengaruh gitu. Kira-kira begitu. Itu jawabannya. Halo Pak Agus. Ya, halo. Pak. Ya. Pak Agus. Silakan, halo Pak. Pak Agus. Ya. Kondisi yang seperti yang saya alami itu berpengaruh nggak terhadap imunitas tubuh saya, Pak Agus? Pasti pengaruh, Pak. Kalau Bapak emosi, pasti Bapak pengaruh kepada kemampuan tubuh untuk menerima berkat Tuhan, salah satunya imunitas itu. Imunitas itu hanya bagian kecil dari berkat Tuhan yang diberikan. Nah, jadi sedikit banyak pasti ada pengaruhnya, tetapi kan kita tidak rasa, tidak sadar. Kayak tadi ayatnya pertama kali saya bacakan, kita tuh nggak sadar. Nah, pengaruhnya akan terjadi kalau itu udah terakumulasi sedemikian rupa sehingga itu mempengaruhi kemana-mana, termasuk ke badan fisik. Jadi yang penting bukan kondisi keadaan yang harus dirubah, tapi sikap kita yang berubah dulu, Pak. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum sesi tanya-jawab berlanjut, Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk mengisi polling feedback terkait pelaksanaan webinar hari ini yang muncul di layar Bapak dan Ibu sekalian. Polling bisa diisi sambil berjalan sesinya. Oke. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab yang melalui kolom Q&A. Mungkin Pak Tevik bisa dipimpin, Pak? Halo, Pak Tevik. Ya, halo ya. Ya, saya ikut juga. Ini ada pertanyaan yang bagus, Pak Sony. Ya, Pak. Dari Pak Muhammad Rifai ini. Jadi, pertanyaan begini, mohon maaf sebelumnya pertanyaan ini saya sampaikan setelah membaca topik membuka hati. Beliau kelihatannya ada ini ya, ketertarikan pada frekuensi seperti ini, alhamdulillah. Pertanyaan ada 4 ini. Oke. Pertama adalah mungkinkah hati ini tertutup dan bagaimana membukanya? Yang pertama. Yang kedua, hati ini terbuka. Nah, bagaimana menjaga dan merawatnya? Yang ketiga, banyak kita dengar ungkapan hatinya kotor, hatinya mati, tidak punya hati, hatinya bersih, baik hati, hati nurani, dan lain-lain. Mohon penjelasan, ini kosakata ini. Terima kasih 4-nya ini. Jadi itu, Pak. Oke. Iya. Bagus ini. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, hati tertutup. Nah, apakah hati kita itu sudah terbuka? Jawabannya pasti belum. Jadi kalau kita itu hidup di alam kehidupan ini,
pasti kita diminta sama Tuhan untuk membuka hati lebih seutuhnya. Meskipun udah terbuka, bisa lebih dibuka lagi, bisa lebih dibuka lagi. Itu bisa tak terbatas membukanya. Jadi bukan berarti kalau misalnya orang sudah membuka hati itu misalnya saya misalnya sudah pernah sebelumnya melakukan ini beberapa tahun, atau misalnya Pak Rama itu hatinya udah terbuka gitu. Enggak, kita tetap membuka hati terus karena itu tidak terbatas. Hati itu bisa terbukanya tidak terbatas. Dan bisa menutup lagi, karena makanya kalau di dalam bahasa Arab tuh namanya kolaba, kolbu tuh hati, kolaba itu artinya adalah berbolak-balik, multidimensi, banyak sekali dimensinya, bisa membuka, bisa nutup, bisa buka di sini, tutup di sana, macam-macam gitu. Jadi nggak bisa dipikir pakai otak, bisa bisa mengarah kepada Tuhan, bisa mengarah kepada barang, bisa mengarah kepada orang, bisa juga membelakangi yang lain-lain dan yang lain sebagainya. Misalnya mbak-mbak atau ibu-ibu di sini yang pengen banget beli tas yang mahal gitu kan, itu hatinya udah ngarah ke tas itu tuh, sampai tas itu kebeli hatinya tetap aja ke situ. Nah itu misalnya sebagai contoh. Atau bapak-bapak yang mau beli gadget tertentu atau apa, lu punya hobi apa, hati bisa mengarah kemana-mana. Jadi tapi harusnya nanti kalau hati kita lebih terbuka, hati kita hanya mengarah kepada Tuhan, tidak mengarah kepada yang lain. Jadi hati bisa tertutup, hari ini bisa tertutup, besok bisa terbuka. Jadi untuk itu maka kita itu tidak bisa mengklaim hati saya sudah terbuka. Lebih baik saya mengklaim hati saya sudah tertutup aja gitu, supaya saya punya kesadaran untuk buka hati terus-menerus setiap hari. Nah yang kedua adalah bagaimana tadi pertanyaan lanjutnya bagaimana membukanya. Nah, nanti kalau kita ada sesi praktek, tadi saya bilang saya ada masalah karena masalah waktu, itu caranya pasti sangat mudah, gitu, Bapak Ibu, karena semua orang pasti punya hati. Satu, dua adalah terkait dengan pertanyaan nomor 3 juga ya. Jadi hati itu semua orang diberikan sama, nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus, semuanya spesial, nggak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain. Jadi Tuhan kasihnya sama semua gitu. Semuanya hebat gitu. Nggak ada yang lebih jelek. Lalu jadi semua punya hati dan hatinya pasti bagus gitu. Yang ketiga adalah Tuhan mau buka hati kita. Jadi membuka hati kita tuh bukan kehendak saya tapi kehendaknya Tuhan. Jadi pasti Tuhan bantu. Jadi caranya pasti mudah. Kalau caranya susah pakai sekolah pakai apa itu bukan cara Tuhan, pasti mudah. Gitu. Cuman memang perlu sungguh-sungguh ya. Jadi kalau ada di jalan membuka hati, Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Bukan berarti serius. Jadi caranya nanti justru harus santai, tapi sungguh-sungguh. Jadi perlu kesungguhan. Apakah kalau hati terbuka bisa tertutup lagi? Gimana jaganya? Ya itu tadi, selalu berdoa buka hati, jangan terpengaruh, sikap hidup, sikap hati, sikap tubuh. Itu dijaga kita tahu terus menerus gitu, dipasrah, bersyukur, banyak caranya macam-macam. Tapi kalau kita misalnya lagi hati kita udah enak, tadi Pak Edi ya bilang tiba-tiba nonton pertandingan tinju gitu terpengaruh gitu, nah itu hati ketutup ya. Misalnya hari ini ada keluarganya yang kena penyakit COVID misalnya, hati kita langsung sedih, nah hati kita ketutup. Jadi hati itu bisa membukanya susah, nutupnya gampang. Bukanya susah kan, harus Tuhan yang bantuin. Nutupnya gampang, emosi aja langsung aja ketutup hatinya gitu. Jadi dengan secepat itu hati kita bisa ketutup, tapi membukanya perlu dibantu oleh Tuhan melalui berkat dan kasih-Nya. Jadi nggak ada hati yang jelek, tapi yang ada hati yang tertutupi oleh kotoran. Nah ini hatinya sendiri tetap bagus, tapi kotorannya itu yang membuat hati itu jadi nggak bisa membuka, salurannya nggak bisa terbuka dan berfungsi dengan baik, jadi nggak aktif, kira-kira begitu. Nah jadi kalau Bapak Ibu tadi tertarik, Ibu bisa menghubungi, nanti saya bisa kasih nomornya, misalnya Ibu di mana, di kota apa, di Bandung, Jakarta, itu kita selalu ada pelatihan membuka hati. Dan nanti kalau misalnya sikap tubuh, ada juga pelatihan namanya Rahasia Berjalan Alami. Kalau di Bali itu ada Pak Rama, mungkin Bapak Ibu kenal, dia juga salah satu pengajar membuka hati dan Rahasia Berjalan Alami. Itu semua adalah awal yang baik untuk
memperbaiki sikap tubuh, sikap hidup, sikap hati kita, dan membuat hubungan sama Tuhan jadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Pak Tevip. Ya, terima kasih Pak Sony. Kita ke yang berikutnya, Pak, ya. Silakan, Pak. Ya. Ini mengenai stres ini dari Pak Sugito. Pertanyaannya adalah untuk mengetahui tingkat stres, apakah ada ukuran tingkat stres seseorang? Kemudian seberapa besar tingkat stres yang masih aman? Gitu Pak Sony. Ya, stres itu kan artinya menekan, Pak, ya. Tertekan, sesuatu yang lancar kita tekan. Itu namanya stres. Jadi kalau ada misalnya, itu simpelnya aja ya, saluran air kayak selang begitu, kan salurannya lancar, airnya lancar, lalu kita tekan begitu, ya lama-lama salurannya nggak lancar, itulah namanya stres. Jadi kita menekan hati kita, misalnya sebagai contoh, saya dulu pernah kerja di perusahaan minyak, zaman waktu masih muda di Selam Bersih gitu. Itu tahun 98, 99 kira-kira begitu. Nah itu tiap hari udah bosnya nggak enak, kerjaannya saya nggak suka, lalu kemudian saya umur masih 24, anak buah banyak, jadi dikerjain sama anak buah saya, kemudian orang-orang nggak suka, saya udah posisinya begitu gitu kira-kira. Nah itu membuat setiap hari Minggu tuh saya stres itu, ngadepin hari Senin, nggak suka gitu. Nah itu membuat hati saya tertekan kan. Lama-lama bukan hati aja yang tertekan, asam lambung naik, lalu gastritis, lalu harus di endoskop, lihat wah gastritisnya banyak gitu. Lalu nggak cuma asam lambung, lama-lama sesek ke dada gitu. Nah itu kira-kira begitu stres itu. Jadi dari sikap keadaan, sikap hati saya nggak kebuka, nggak tahu gimana cara masrahinnya semua beban-beban itu, lalu ke penyakit. Nah jadi pertanyaannya, kita nggak perlu tahu lah tingkat stres kita berapa. Kalau udah tahu stres itu nggak bagus, ya kita membuka hati aja supaya semua stres itu diangkat, kita pasrahkan. Nah itu tadi ya, kalau sikapnya, mulai besok saya nggak mau stres lagi gitu, ya itu yang dari kita, paling stres tensionnya terilis atau keluar mungkin sedikit. Tetapi kalau kita udah belajar hati, tahu kita ada stres itu, lalu hati kita kebuka, kita berdoa kepada Tuhan supaya stres itu diangkat, dipasrahkan semua, sampai ke akar penyebabnya. Tadi ada gambarnya, bukan cuma pohonnya, tapi juga akar-akarnya semua itu keangkat semua, dilepaskan, dipasrahkan, yaitu bersih, gitu. Jadi menurut saya nggak ada stres yang aman itu, yang ada stres yang terakumulasi atau enggak, kira-kira gitu. Nah kalau stres itu udah terakumulasi, ya tungguin aja sampai akhirnya pohonnya muncul. Tapi apakah kita mau nunggu sampai terakumulasi? Jadi menurut saya saat yang paling baik untuk membuka hati itu ya saat ini, nggak usah nungguin nanti kalau udah cukup hidupnya stres, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Ini ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Musli. Pak Musli ini bertanya, pada pemaparan tentang imunitas, banyak dihubungkan relasi dengan Tuhan sebagai Sang Holik. Apakah bisa imunitas dikaitkan dengan iman atau keimanan? Misal, kuat imannya, bisakah hal tersebut juga kuat imunitasnya? Gitu. Iya, pasti ada hubungannya. Tapi masalahnya kan iman seseorang itu kan nggak ada yang tahu kecuali Tuhan. Jadi kita nggak bisa menjudge diri saya sudah beriman atau belum, atau apalagi mengklaim diri saya sudah beriman atau belum, atau menjudge orang lain itu belum beriman atau sudah, kira-kira begitu. Jadi artinya itu urusannya Tuhan lebih tahu. Makanya mohon maaf ya, saya meskipun ini multi agama, saya quote satu ayat di Al-Quran, surat 49 ayat 14 yang mengatakan bahwa waktu itu Nabi Muhammad ada didatengin seseorang, lalu mengatakan, saya ini sudah beriman Nabi. Lalu Nabi mengatakan, belum. Iman itu belum masuk kepada hatimu, kira-kira begitu.
karena kamu tuh baru patuh aja sama saya. Jangan-jangan kamu ikut ini karena kamu takut gitu. Tapi belum sampai ke dalam hati. Jadi artinya iman seseorang itu harus sampai masuk ke dalam hati kita. Nah kalau udah masuk iman kan artinya percaya kan. Masuk ke hati artinya hatinya udah kebuka kan. Udah masuk ke dalam, ditanam sama Tuhan di situ. Sehingga dia percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi pertanyaan awal tadi yang saya sampaikan di satu slide, itu bisa dijawab pakai hatinya. Pasti Tuhan bisa menyembuhkan ini. Nah, jadi sikapnya kepada Tuhan akan berubah. Kira-kira begitu. Jadi pasti bisa, tapi masalahnya sudah masuk ke dalam hatinya atau hanya sekedar menjalani sebagai ritual aja, kira-kira begitu. Nah, ini nggak ada seseorang yang bisa klaim dirinya sudah atau bisa menjudge orang lainnya belum, kira-kira begitu. Jadi Bapak silahkan kalau membuka hati nanti baru tahu, oh ini ada perubahan yang membaik dari saya dalam sikap saya percaya kepada Tuhan itu. Karena memang beriman tanpa mengenal itu sesuatu yang teori ya. Jadi kita beriman sama Tuhan tapi nggak kenal sama Tuhan, itu teori kan. Makanya ada istilah awaludin ma'rifatullah. Jadi bersikap atau beragama kepada Tuhan tuh awalnya adalah ma'rifat, kenal dulu sama Tuhan gitu. Bukan sekedar tahu. Bedanya kenal sama tahu tuh adalah satu kata, yaitu interaksi. Jadi orang yang mengenal itu udah punya interaksi. Interaksi itu lewat perasaan, lewat hati. Jadi kalau ada orang belum buka hati, ya itu baru tahu gitu. Belum mengenal. Karena mengenal Tuhan harus lewat perasaan. Kira-kira gitu. Itu jawabannya, Pak. Moga-moga terjawab. Terima kasih. Amin. Baik, kita lanjut, Pak, dengan pertanyaan dari ibu-ibu, Pak. Ya. Cocok pertanyaan ini dari ibu-ibu nih. Jadi, pada anak-anak, apakah sudah ada rasa marah, kecewa, keinginan, kemauan, dan lain-lain yang tadi disebutkan? Iya. Ya. Nah, anak-anak itu sudah ada, bibit-bibitnya sudah ada. Makanya kalau Bapak lihat anak yang kembar, 2 orang anak yang kembar, dikasih tanggal lahirnya sama, Bapak Ibunya sama, dikasih makannya sama, sekolahnya sama, semuanya sama, tapi kok karakternya beda. Yang satu bisa lebih pemarah, pemalu, yang satu mungkin kurang gitu, kira-kira begitu. Jadi anak sudah punya bibit-bibit itu, tetapi dia perlu jiwanya itu dan fisiknya itu dewasa sehingga bibit-bibit itu bisa keluar. Jadi karakter seseorang itu begitu dia akil balik akan lebih kelihatan karena bibit-bibit yang ada itu akan mulai keluar. Biasanya nih anak-anak ABG, makanya banyak ibu-ibu yang bingung anaknya begitu jadi ABG kok jadi berubah gitu. Karena karakter yang aslinya keluar. Kira-kira begitu. Nah, makanya ada golden period. Kalau saya boleh bilang golden period, yaitu sekitar usia ya mungkin kelas 3 SD sampai dengan SMP kelas 2 begitu ya. Sebelum anak itu aslinya karakternya keluar, itu untuk membuka hati lebih seutuhnya kepada Tuhan, sehingga karakter yang tadinya mau keluar itu udah bisa dipasrahkan. Jadi anak itu jadi lebih manis, kira-kira begitu. Jadi lebih nurut sama orang tuanya, kira-kira gitu. Jadi nggak usah dimarahin, udah sadar. Kira-kira. Nggak usah disuruh-suruh, sadar. Nah itu hanya Tuhan loh yang bisa merubah karakter seseorang itu. Tadi sudah kita bahas kan, bapak ibunya nggak bisa. Jadi meskipun anak itu dimarahin, digebukin segala macam, anak itu karakternya bukannya berubah membaik, malah bisa memburuk. Tetapi kalau anak itu diajak membuka hati dan dia bisa memasrahkan semua karakter buruknya itu kepada Tuhan, diganti dengan kasih, itu tadi dibilang ada emosi yang disebut sebagai sikap positif itu, bukan emosi positif ya, sikap positif itu bisa dianugerahkan. Jadi anak itu bisa dirubah karakternya bukan oleh orang tuanya, tetapi oleh Tuhan langsung. Kalau kita mempersiapkan sarana tempatnya atau hatinya itu bisa kita ajak anak itu untuk membuka. Gitu kira-kira. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini ada pertanyaan agak keilmiah ini. Apakah ada riset penelitian ilmiah dari Pak Juniardi
ada risetkah atau penelitian ilmiah tentang hubungan lamanya masa kerja dengan kesehatan lanjut usia? Nah itu. Atau misalnya dicontohkan kejadian ini, ada karyawan A pensiun dini usia 50 tahun dan yang bersangkutan selanjutnya menikmati masa pensiun. Selesai ya, Pendi 50 tahun menikmati. Dibandingkan dengan karyawan 2 atau B ini pensiun normal dan kerja lagi sampai 70 tahun walaupun tidak ngoyo. Ini kira-kira mana yang punya peluang lebih sehat gitu, Pak? Ya, terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi kesehatan itu tidak ada hubungannya dengan yang Bapak tanyakan tadi, apakah itu kerjanya lama atau sebentar, pensiunnya muda atau pensiunnya lebih tua, apakah setelah pensiun kerja lagi, itu nggak ada hubungan dengan itu. Tapi ada hubungannya dengan 3 sikap itu tadi. Jadi sikap tubuhnya gimana, jadi dia memperlakukan tubuhnya sehari-hari gimana, sikap hatinya gimana, dia udah membuka hati, orang yang lebih bersyukur, lebih ikhlas, lebih pasrah, bukan yang dari dia, tapi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan terakhir misalnya sikap hidupnya sehari-hari gimana, pola kerjanya gimana, pola istirahatnya gimana, pola makannya gimana, semua itu bisa dibimbing kalau hatinya udah bisa terbuka, lebih lepas, lebih luas, lebih lebar. Nah itu bisa dibimbing langsung. Misalnya sebagai contoh gini Pak, saya misalnya pesen susu aja. Beli susu di supermarket. Ada 2 merek susu yang ada di supermarket, itu saya bisa dibimbing hati saya, beli aja yang ini, yang susu yang ini, jangan beli yang ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi begitu saya beli emang lebih cocok buat saya, kira-kira gitu. Nah, beli susu aja bisa dibimbing hati, apalagi nanti pilih makanan, pilih apa, pilih pekerjaan, pilih macam-macam. Jadi kita kadang-kadang menggunakan hati kita tuh dalam hidup ini kalau ada hal-hal besar aja, milih mantu, milih sekolah, milih istri atau pasangan, tapi yang lain-lain kita nggak pakai hati. Padahal tadi saya contohin, beli susu di pasar aja atau di supermarket bisa pakai hati. Gitu. Nah itu kalau udah pakai 3 sikap itu benar, nggak ada pengaruhnya Bapak mau kerja lagi setelah pensiun atau pensiun dini. Saya misalnya pensiun dini umur 44 saya udah pensiun gitu kira-kira. Tapi kan banyak orang yang, dan saya fine-fine aja gitu. Saya jadi berusaha tapi fine-fine aja. Tapi kan ada orang yang pensiun umur 58 aja post power syndrome gitu. Pensiun umur 65 post power syndrome. Artinya nggak ada hubungannya antara itu dengan stres atau sakit, kira-kira begitu. Gitu jawabannya, Pak Tevit. Halo? Halo? Ya, sorry. Ya, kita mungkin beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ini 2 pertanyaan lagi mungkin karena sudah siang waktunya. Yang pertama dari Pak Henry bertanya tentang apakah hati itu sama dengan perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengetahui hati kita terbuka. Yang ketiga, secara konkret bagaimana cara melatih supaya hati kita terbuka. Itu Pak. Ya, mengenai hati dan perasaan ya, mungkin gini Pak, hati itu perasaannya, bukan mungkin ini hati ya, pasti ya, hati itu perasaan yang ada di hati itu adalah perasaan utamanya ada 3, yaitu tenang, damai, bahagia. Kalau ditanya hatinya ringan, mengembang, lepas, kira-kira begitu. Itu akibat dari tadi ikhlas, bersyukur, sabar, segala macam yang nanti dianugerahkan oleh Tuhan di hati kita. Tapi kalau perasaan kayak perasaan terinjak, manis, segala macam itu kan lain. Itu kan ada di fisik ya Pak ya. Jadi perasaan fisik. Misalnya saya, waduh panas nih. Nah itu, kok panas nih udaranya, itu kan fisik, itu perasaan fisik. Kedua ada perasaan misalnya, saya rasanya marah sekali sama kamu gitu. Nah apakah itu rasa di hati? Itu bukan. Jadi semua emosi negatif, sikap-sikap negatif itu bukan di hati letaknya, tapi di ulu hati, di bawahnya hati. Jadi misalnya ada orang yang, wah itu orang rasanya sombong sekali ya, atau saya rasanya sakit sekali hati saya gitu. Nah sakit hati itu
itu bukan di hatinya, tapi di ulu hatinya, yang karena diikuti, ulu hati itu letaknya, kalau ini hati, ulu hati di bawahnya itu, yang kalau diikuti itu neken hati ke atas begitu. Jadi ulu hatinya neken hatinya, jadi hatinya makin terasa ketekan gitu. Jadi perlu dibedakan antara perasaan fisik, perasaan di ulu hati yang negatif-negatif, dan perasaan yang ada di hati, yaitu tadi saya katakan tenang, damai, bahagia. Jadi kalau kita membuka hati kita, yang kita rasakan di awal-awal itu akan bertahap. Pertama ada rasa tenang dulu. Jadi ada rasa tenang gitu. Hidupnya makin tenang ya gitu. Lama-lama perasaannya damai. Damai, ringan dan mengembang. Nah, lama-lama baru bisa mengenali, ini kebahagiaan yang sejati, yaitu yang tanpa sebab yang Tuhan anugerahkan langsung ke hati kita. Jadi bagaimana mengetahui hati itu udah terbuka kalau 3 rasa itu udah kita rasakan sehari-hari, yaitu tenang, damai, bahagia. Nah, jadi nggak gampang gerusa-gerusu. Kalau tadi ngelihat misalnya sepak bola yang kita sukain, lagi gol kita juga nggak terlalu ikut emosi, kira-kira tenang aja gitu. Tenang, damai, bahagia. Dan tadi dibilang bagaimana membukanya, yaitu tadi kita perlu latihan, bukan cuma ngebahas begini. Kalau ini kan cuma dibahas, harus latihan, harus dipraktekkan. Nah, praktekkan pertama kali latihan dulu. Setelah latihan, nah lama-lama baru bisa dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira begitu. Jadi membuka hati itu bukan, kalau bahasa Arabnya bukan fardu kifayah gitu. Fardu kifayah tuh, nah biarin Pak Rama aja atau Pak Sony aja atau Pak Ustadz aja buka hati, saya sih nggak perlu. Enggak, ini nggak bisa diwakilin Pak, Bapak Ibu, karena ini hubungan masing-masing langsung kepada Tuhan. Jadi harus dialami oleh masing-masing. Nggak bisa diwakilkan ke orang lain. Jadi Bapak Ibu harus mengalaminya sendiri. Jadi kalau kita bahas ya nggak dapat manfaatnya, kita kira-kira begitu. Mungkin itu jawabannya, Pak. Oh ya, makasih Pak. Ini saya satu lagi pertanyaan ya. Ya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Aja karena memang sudah waktunya harus selesai. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya, apakah nanti bisa langsung ke Pak Sony ini ya? Silakan Pak, nanti saya kasih handphone saya, nomor WA saya gitu. Oh iya ya, betul. Boleh. Saja ya. Kira. Satu pertanyaan agak bagus. Saya tulis aja ke sini ya nomor WA saya ya. Nanti kita sampaikan. Oke, boleh. Ya. Ini ada pertanyaan bagus Pak nih. Pak Agus, apakah ada hubungan antara zikir dan membuka hati? Mohon penjelasan dari Pak Budiman. Ya, terima kasih. Kalau di dalam Al-Quran ya, misalnya ya, itu ada di kata-kata ala bidzikrillahi tatmainul qulub, yang artinya kalau kita berzikir hati kita jadi tenang. Itu kalau nggak salah ada di surat 13 ayat 27 sampai 29 gitu ya. Sebentar saya jangan sampai salah. Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Di surat 13 ayat 28, 27 sampai 29 kalau mau dibaca. Jadi kalau kita berzikir, itu zikir itu artinya mengingat Tuhan, hati itu jadi tenang. Jadi ada hubungan antara mengingat Tuhan dan membuka hati, jadi hati lebih tenang. Karena ciri-ciri hati terbuka ada hati lebih tenang. Cuma masalahnya kita mengingat Tuhannya pakai instrumen apa? Apakah kita mengingat Tuhannya itu pakai otak? Jadi cuman sekedar zikir pakai otak aja, atau kita zikirnya pakai hati. Nah, ini beda loh Pak. Zikir yang pakai otak tuh cuman pakai mulut sama otak, nah, badannya gini-gini misalnya kan, tapi hatinya nggak ikut zikir, nggak menggunakan instrumen yang benar gitu. Kalau saya boleh bilang ini salah kamar, karena kita mengingat Tuhan itu pakai hati. Hati itu kunci hubungan dengan Tuhan. Zikir itu mengingat Tuhan, memuji Tuhan. Jadi harus menggunakan instrumen yang benar, yaitu hati. Makanya misalnya Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau yang beragama Islam misalnya, kita setiap hari diajarkan sembahyang, menyentuh hati, membaca surat Al-Fatihah yang artinya doa membuka hati, supaya hati kita kebuka lebih seutuhnya kepada Tuhan. Jadi
apa namanya, ada hubungannya kalau instrumen yang digunakan benar. Dan kalau instrumen yang digunakan nggak benar, meskipun zikir sudah sering terus-menerus, tapi nggak ada hubungannya sama hati karena salah kamar, kira-kira begitu. Saya belak-belakan aja Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Iya, kira-kira begitu. Nah. Ya, makasih Pak. Saya kira memang betul. Ya, zikir juga harus dengan hati begitu kira-kira. Baik, ini saya serahkan ke Mbak Aca untuk selanjutnya. Mbak Aca, silakan. Sebelum ditutup, saya mau cerita sedikit aja ya, 1 menit. Ya. Jadi gini, masalah kesehatan ini ya, ada suatu cerita nih, pengusaha kebun binatang di satu kota gitu ya. Dia punya modal banyak, jadi dia pengen bikin kebun binatang terbaik di dunia. Dia udah keluarkan modal banyak, dia beli semua binatang-binatang terbaik dari seluruh dunia. Jadi gajah dibeli yang terbaik, harimau, buaya, singa, semuanya dibeli dan lengkap gitu. Begitu udah dibangun kebun binatangnya dan semua binatangnya datang, lalu kebun binatang tuh dibuka dan dia menentukan tiket masuknya itu sebanyak Rp500.000. Lalu ditungguin hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ada orang yang masuk ke kebun binatangnya gitu. Karena pas ditanya, bagus sih tapi mahal gitu kira-kira. Lalu diturunin lah tiketnya itu jadi 300.000, tetap nggak ada orang datang. Lalu diturunin lagi 200.000, tetap nggak ada orang datang. Diturunin lagi 100.000, tetap nggak ada orang datang. Lama-lama dia sebel kan, ya udah sekarang saya bikin tiketnya 2.000 perak aja. Semua orang boleh masuk. Lalu karena binatangnya bagus, kebun binatangnya bagus, 2.000 perak tiketnya, semua orang masuk, ratusan ribu orang masuk ke kebun binatang itu gitu. Begitu udah ratusan ribu orang masuk ke kebun binatang, lalu kebun binatang itu ditutup pagernya sama si pemilik ini, lalu dibuka semua kandang buaya, harimau, singa, ular, semuanya dibuka semua, binatang buas semua dibuka, gajah semua dibuka. Lalu ratusan ribu orang yang ada di kebun binatang ini panik, berebut untuk keluar dari kebun binatang itu. Nah, pemiliknya bilang, nah sekarang kalau mau keluar, kamu harus bayar 2 juta rupiah. Apa yang terjadi? Setiap orang berlomba-lomba bayar 2 juta rupiah, bahkan ada yang mau bayar 10 juta, 50 juta, 100 juta. Untuk bisa keluar dari kebun binatang itu dulu-duluan, kira-kira gitu. Nah, itulah kita sehari-harinya dalam memperlakukan kesehatan kita. Jadi kalau udah sakit, kita mau bayar berapapun, tapi kalau masih sehat begini, boro-boro disuruh latihan berjalan, RBA, atau mungkin nanti membuka hati apa, itu saya belum butuh, nanti aja kalau udah sakit. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian merenungkan cerita saya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Aja. Ya, baik, karena waktunya sudah mendekati jam 12 ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Agus atas materinya, sangat bermanfaat sekali pada kita semua. Ini salah satu sudut pandang baru ya bagi para karyawan dan pensiunan Telkom. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum mengisi polling, silahkan diisi pollingnya. Dan lalu nanti untuk materi dari Bapak Agus akan kita kirimkan melalui email, bisa besok atau lusa ya Pak Ibu. Mungkin itu aja Pak. Pak Tevip, silahkan ditutup Pak. Mana Ri? Udah buka Ri? Videonya Pak. Ya. Ya baik ya. Baik, baik, terima kasih Mbak Aja dan terima kasih Pak Sony telah bergabung. Wah. Ya, kita harapkan nanti kelanjutan program ini, ya terutama masalah praktek-praktek itu ya yang diharapkan oleh para peserta di sini. Namun sedemikian rupa sebetulnya kita bisa berusaha masing-masing asal cukup ilmunya dan betul-betul menyimak apa yang dibicarakan pada kesempatan ini maupun kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Suni dan terima kasih pada rekan-rekan semua peserta yang semuanya. Maaf lahir batin kalau salah ngomong. Sama-sama ya. Nama banyak Pak. Fitri juga ya. Ya, kita insya Allah ketemu lagi di lain waktu ya karena acara ini harusnya berlanjut terus
sebagai suatu program dari pembinaan kesehatannya Gestelkom. Nama programnya Bina Sehat Spiritual. Oh ya, oke. Bagus Pak program. Ya, Bina Sehat Spiritual. Kalau spiritual itu, jadi saya tekankan lagi, itu tidak identik dengan agama tertentu ya, tidak ya. Tapi itu milik kita semua, karena menyangkut potensi yang ada pada kita, yaitu kesadaran. Jadi ini juga dipahami, kalau ada program seperti ini, jangan lantas ada retensi yang macam-macam. Lebih baik kita open heart saja kira-kira, apa sih informasi ya. Karena begitu banyak ilmu yang disediakan Allah, belum tentu kita bisa menggapainya semua tanpa bantuan orang lain, kira-kira begitu. Ya lagi Pak Sony, makasih Pak Sony dan tim dan peserta semua. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.